Memasarkan produk secara baik dan efektif merupakan syarat terpenting guna menyukseskan jalannya organisasi perusahaan industri. Materi inilah yang diterima oleh peserta pembelajaran pendidikan kecakapan wirausaha PKW tahun 2021 oleh PKBM Miftahul Ulum pada pertemuan hari ke-31, tepatnya pada tanggal 5 November 2021 pada hari Jumat pukul 8 sampai pukul 12. Bertindak sebagai instruktur dua pemateri, yaitu Ibu Asrifah dan Bapak Bahrudin. Dalam pemaparannya, Ibu Asrifah dan Bapak Bahrudin menjabarkan tentang promosi produk itu sangat penting dalam pemasaran produk. Kemudian melakukan survei atas distributor atau agen produk sejenis, dan melakukan survei atas pedagang atau toko penjual eceran produk sejenis, dan yang terakhir melakukan analisis hasil survei atas distributor atau agen produk sejenis. Itulah materi yang diberikan oleh Ibu Asrifah dan Bapak Bahrudin. Ada satu materi yang sangat menyita perhatian peserta berkaitan dengan penjabaran Bapak Asrifah dan Bapak Bahrudin, yaitu cara untuk memasarkan produk yang efektif. Ibu Asrifah dan Bapak Bahrudin di sini mengetengahkan setidaknya ada 6 cara yang perlu dilakukan di dalam memasarkan produk agar upaya memasarkan produk tersebut berjalan secara efektif. Yang pertama adalah kenali siapa pelanggan kita. Nah, tips yang pertama ini mengenali siapa pelanggan yang menjadi target dari penjualan usaha produk. Bagaimana produk yang dijual bisa laku kalau kita menyasar pelanggan yang salah? Misalnya, produk kecantikan dan skincare paling tepat dipasarkan pada kelompok pelanggan wanita usia 20 sampai 45 tahun. Sesuaikan juga dengan keunggulan dari produk tersebut. Contohnya, skincare dengan kandungan kolagen lebih efektif dipasarkan kepada usia di atas 30 tahun. Semakin mengenali siapa pelanggan kita, maka akan lebih mudah memasarkan produk tersebut. Yang kedua, bangun usaha di tempat yang tepat. Nah, ini penting dilakukan karena lokasi di mana kita membuka usaha juga sangat berpengaruh, sebab akan menentukan ramai tidaknya pelanggan. Kita perlu memilih usaha yang strategis dan banyak dikunjungi ataupun dilewati orang. Contohnya seperti di jalan utama, dekat sekolah, kantor, pasar, dan pusat keramaian lainnya. Kemudian yang ketiga ialah buat anggaran yang realistis. Membuat strategi pemasaran tidak bisa dilakukan secara gratis. Kita harus menyiapkan anggarannya. Buat perhitungan anggaran untuk promosi tersebut dengan jumlah yang realistis. Jangan terlalu memaksakan diri. Jangan sampai karena terlalu bernafsu memasarkan produk malah membuang uang secara percuma. Bukan menjadi bertahan, sebaliknya usaha kita malah bisa tutup lebih awal. Kemudian yang keempat, melakukan pemasaran yang efektif. Jangan hanya berdiam diri saja menerima keadaan kalau ingin produk kita laku dan laris dibeli orang. Kita perlu melakukan beberapa metode pemasaran baik secara online maupun offline semaksimal mungkin. Kita bisa menawarkan produk langsung kepada kenalan setiap kali bertemu dengan mereka, atau tawarkan produk dengan cara mempostingnya di WA Group, Facebook, Instagram, dan lainnya. Dengan cara ini kita sudah membuat orang lain mengenal produk tersebut dan memulai memikirkan untuk membelinya. Kemudian memaksimalkan media sosial, ini sangat penting ya di era yang serba digitalisasi. Dan yang terakhir, kita juga perlu membangun toko online. Nah, lengkapi usaha kita dengan membangun toko online sendiri agar bisa menjangkau lebih banyak pelanggan dimanapun. Agar lebih personal, kita bisa membuat blog atau website khusus toko online sebagai tempat memasarkan semua produk. Jangan lupa lengkapi dengan foto produk yang menarik dan sebagus mungkin. Itulah beberapa tips atau cara memasarkan produk yang cukup mudah yang diberikan oleh Ibu Asrifah dan Bapak Bahrudin pada pertemuan ke-31. Oh ya, ada materi lain yang diberikan oleh Ibu Asrifah dan Bapak Bahrudin pada pertemuan yang ke-31 ini, yaitu pentingnya melakukan analisis hasil survei atas pedagang atau toko.
Kemudian melakukan pemasaran produk akhir. Materi yang selanjutnya ialah mendistribusikan produk akhir ke distributor guna menjalankan organisasi perusahaan industri atau agen. Dan yang terakhir, Ibu Asrifah dan Bapak Bahrudin menekankan pentingnya mendistribusikan produk akhir ke pedagang atau toko penjual eceran secara efektif dan efisien. Selanjutnya pada pertemuan ke-32 jatuh pada tanggal 6 November 2021 pada hari Sabtu, peserta diajari tentang bagaimana mengelola keuangan dalam menjalankan organisasi perusahaan industri. Ada dua materi yang diberikan oleh Ibu Asrifah dan Bapak Bahrudin. Yang pertama, melakukan pembukuan keuangan untuk setiap transaksi, dan yang kedua melakukan peminjaman dan tabungan. Khusus materi pertama, Ibu Asrifah dan Bapak Bahrudin menjabarkan bahwa ada beberapa cara pembuatan pembukuan keuangan yang perlu diperhatikan oleh peserta pembelajaran pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2021. Yang pertama, mencatat pengeluaran. Ketika pertama kali membuka usaha, maka buatlah buku khusus untuk mencatat semua pengeluaran bisnis. Catatlah semua bentuk pengeluaran dan belanja dengan sedetail mungkin, mulai dari operasional, bahan baku, hingga gaji karyawan, bisa dicatat secara berkelanjutan dan jelas. Langkah yang kedua, mencatat semua pemasukan. Ketika urusan pencatatan pengeluaran sudah beres, maka dapat melakukan dengan mencatat semua bentuk pemasukan yang ada, seperti membuat buku kas pemasukan, sehingga buku pemasukan ini dapat digunakan untuk mencatat semua bentuk transaksi yang memiliki kaitan dengan pemasukan perusahaan tersebut. Untuk contoh pemasukan seperti jumlah penjualan produk atau barang yang telah terjual per hari, atau piutang apa saja yang sudah dibayarkan, ini dijabarkan secara konkret oleh Ibu Asrifah dan Bapak Bahrudin. Langkah selanjutnya, membuat buku kas utama. Langkah selanjutnya untuk membuat pembukuan keuangan yang baik adalah dengan membuat buku kas utama. Tujuan dari buku ini adalah untuk menggabungkan segala bentuk pemasukan dan pengeluaran. Yang keempat, menyediakan buku stok barang. Buku stok barang juga dibutuhkan dalam membuat pembukuan keuangan, sebab transaksi tidak hanya seputar uang, melainkan berupa juga barang yang masih tersedia atau tidak. Dengan adanya buku stok barang akan memudahkan dalam pengawasan serta memonitor persediaan barang yang ada pada bisnis atau usaha. Kemudian membuat buku inventaris barang. Yang keenam, menyiapkan buku laba rugi. Hal ini tak boleh terlupakan dalam pembukuan keuangan, karena buku ini akan digunakan untuk mencatat beberapa pendapatan serta beban perusahaan dalam beberapa periode tertentu. Dengan cara lain, pebisnis akan lebih mudah mengetahui apakah perusahaan sedang dalam kondisi yang mempunyai profit yang tinggi atau justru merugi. Kemudian yang ketujuh, membuat laporan perubahan ekuitas. Ekuitas merupakan modal atau kekayaan entitas yang meliputi perusahaan, UKM atau yang lainnya. Ekuitas didapatkan dari selisih antara jumlah aktiva atau aset yang telah dikurangi dengan kewajiban atau pasifa. Kemudian yang terakhir, membuat neraca keuangan. Nah, neraca keuangan ini bagian terpenting dalam pembukuan keuangan. Pebisnis akan lebih mudah mengetahui kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Selain itu, neraca juga berguna untuk mengetahui seberapa besar nilai perusahaan setelah melaksanakan ragam kegiatan yang berkaitan dengan keuangan. Selanjutnya pada pertemuan ke-33 ini jatuh pada tanggal 7 November 2021 hari Minggu pukul 8 sampai pukul 12 WIB. Di sini titik tekannya ialah pada evaluasi yang dipandu langsung oleh Ibu Siti Ruqyah dan Bapak Muhammad Hasin. Fokusnya pada evaluasi teori dan evaluasi praktek. Kemudian pada pertemuan ke-34 12 November 2021 ini masih menekankan pada evaluasi, yaitu tentang teori kewirausahaan. Selanjutnya pada pertemuan hari ke-35 19 November 2021 peserta diajari tentang konsep manajemen operasi produksi yang meliputi input, proses, output, dan sistem. Dipandu langsung oleh Ibu Asrifah dan Bapak Bahrudin.